perkenalkan, nama saya Fajri Amarjati. Saya dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, Prodi Akuntansi Perpajakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa pentingnya sih sistem informasi akuntansi bagi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, uh, sistem informasi akuntansi ini nantinya akan uh, outputnya nanti akan jadi proses pengolahan data yang berupa laporan keuangan. Itu nanti akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan baik bagi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Oke, terus di sini di sistem informasi akuntansi ini ada yang namanya flowchart. Flowchart itu merupakan gambaran dasar dari proses pengolahan data laporan keuangan baik dari suatu perusahaan. Di sini saya ambil contoh dari flowchart dari PT HM Sampurna Tbk, salah satu perusahaan besar di Indonesia. Di sini yang saya tampilin merupakan gambar dasar ya, bukan dari PT HM Sampurnanya beneran. Saya cuma ngambil dari beberapa sumber kayak gimana sih contohnya yang konkret sama PT HM Sampurna ini. Nah, kayak gimana nanti yuk lanjut aja langsung. Oke. Kalau kalian bisa lihat di sini ada flowchart dari PT HM Sampurna Tbk. Nah, di sebelah kiri saya ini ada simbol-simbol dari flowchart ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di flowchart ini ada 4 bagian penting, yaitu bagian data dari pelanggan, bagian data dari penjualan, bagian data dari gudang, dan satu lagi bagian data dari keuangan perusahaan. Nah, terus proses awal dari flowchart ini tuh apa sih? Nah, proses awal dari flowchart ini tentunya adalah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dari gudang. Berapa banyak sih jumlah barang yang dapat kita jual? Nah, itu proses pentingnya tuh. Kalau misal kita nggak tahu seberapa banyak sih barang yang bisa kita jual, kan itu nggak mungkin juga kan. Nggak mungkin lanjut ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya dokumen yang telah kita periksa akan kita input secara manual ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Data tersebut nantinya akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada, kalau bisa lihat di situ ada di bagian pelanggan ada melakukan pemesanan. Nah, data dari pemesanan ini dokumennya nanti akan diinput ke dalam penjualan dan bagian gudang. Dalam bagian penjualan, data pesanan dari pelanggan ini akan melalui proses perekaman ke data ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Dalam proses inputnya masih dilakukan secara manual. Dilanjutkan dengan adanya pencatatan dan penyimpanan transaksi penjualan. Transaksi dari pesanan pembelian ini akan secara otomatis mempengaruhi stok gudang. Nah, data pesanan pelanggan tentunya juga akan mempengaruhi stok gudang. Proses ini juga dilakukan secara manual dengan cara menentukan kode barang yang dipesan dan berapa banyak jumlah data yang pelanggan itu minta gitu. Nah, selanjutnya ada transaksi penjualan yang telah direkam akan melanjutkan prosesnya ke dalam pencatatan surat jalan. Setelah kita catat ada transaksi, kita langsung melanjutkan ke surat jalan. Dokumen surat jalan ini berfungsi sebagai keterangan resmi terkait penjualan dari pihak penjual, tentunya kepada pihak pembeli. Jadi kita akan menyerahkan ini surat jalan yang kita berikan gitu, bahwa barang ini telah siap untuk kita berikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada dokumen surat jalan tersebut juga akan masuk ke dalam bagian keuangan perusahaan. Nah, di bagian keuangan perusahaan ini nanti surat jalan ini akan diinput ke dalam faktur penjualan. Faktur penjualan ini nanti akan kita tagihkan kepada bagian pelanggan untuk hasil penjualan ke bagian keuangan perusahaan. Nah, itu tadi beberapa proses dari flowchart yang telah kita bahas. Nah, itu tadi cuma ininya doang ya, bagian-bagian dasarnya doang, bukan bagian, mungkin kalau misalnya dari PT HM Sampurna Tbk sendiri mungkin akan lebih ribet gitu. Jadi di sini kesimpulannya, kenapa banyak yang masih menggunakan input secara manual. Di sini menurut saya untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan human error maupun sistem errornya, maka diperlukannya cek berulang kembali gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.